warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum untuk maju ke depan, duduk Kiai Abdul Aziz, Kiai Haji Ahmad Najib SPD, Kiai Haji Dr. Andes Abdul Wahab, Arif, mohon untuk dapat maju ke depan. Sistem sosial, politik, ekonomi maupun budaya di saat sekarang ini tidak wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Namun faktanya di saat sekarang ini kita belum bisa kafah melaksanakan syariat Islam. Mengapa? Karena persoalannya adalah kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tadi kita ketemu bagaimana kaum muslimin bersemangat ya dengan penuh sukaria untuk memperingati hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka dengan ini kita pun harus meningkatkan perubahan di mana Islam akan ditegakkan kembali oleh negara Allah dengan catatan yang terperinci, dan kita siapkan diri bahwa harus kita pahami karena mungkin itu pun akan terulang, tidak dapat. Maka ingatlah bahwa yang melindungi dari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita terus jalan, karena ketika Rasulullah SAW mendapatkan kesetiaan dan menggalang dengan ada pada syariat Islam, ini pun dikatakan hijrah, karena esensi hijrah adalah perubahan, di mana orang-orang sekarang ini bumi dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapat Rasulullah. Dan aku melihat lipatan bumi ini jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Momen hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah telah menjadi tombak lahirnya peradaban Islam yang bergerak. Sejak saat itulah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Kehadiran Islam di Madinah semakin membuka mata kaum muslimin
kehidupan Islam semakin berjalan hingga Islam pun menguasai 2/3 dunia. Islam menjadi pusat peradaban dan penjelasan dunia dalam sistem khasnya, yaitu khilafah Rasyidiyah. Ketakuan pasukan kaum muslimin yang begitu kuat, tersebar dan tak dapat dikalahkan, semakin menambah ambisi orang-orang kafir untuk menghancurkannya. Ketika kekuatan kaum kafir dan yang tak mampu menandingi kaum muslimin dimunculkan di tengah-tengah kaum muslimin ide-ide kufur barat yang sengaja dicekokkan dengan para pendidik dari pendidik barat dan kaum muslimin telah berhasil mengubah sebagai besar mereka kaum muslimin. Para generasi muda telah teracuni akidah dan pemikirannya dengan kebebasan, ide demokrasi, pluralisme, sekularisme, nasionalisme, persamaan hak. Akibat mereka tak lagi berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya satu persatu negeri kaum muslimin sampai mereka pun tak peduli dengan negerinya. Satu persatu negeri kaum muslimin terlepas ke tangan penjajah. Satu persatu negeri kaum muslimin dijarah kekayaannya, dihancurkan kehormatannya dan dilemahkan ekonominya, dilecehkan akidahnya karena tidak ada khalifah yang melindunginya. Sejak saat itu Islam hanya sekedar simbol-simbol radikalis, ekstremis, fundamentalis dan lain sebagainya. Inilah kelemahan kaum muslimin yang begitu parah. Maka muncullah satu gerakan untuk menghancurkan dan menghilangkan Islam itu, walaupun hanya sekedar simbol-simbolnya. Mereka akan menghancurkan generasinya sampai tidak tersisa pun. Yang diawali dari seorang pemikir untuk menggerakkan kaum muslimin, gerakan dakwah. Muncullah satu gerakan yang konsisten memperjuangkan tegaknya institusi Islam untuk diterapkan secara Islam. Mereka bergerak di berbagai negeri kaum muslimin. Semakin hari gerakan dakwah ini semakin kuat, semakin hari semakin ditakuti oleh muslimin hingga berkembang ibadah ini menyebabkan tegaknya syariah dan khilafah. Gerakan Islam secara kafah terus diperjuangkan mereka. Para agen-agen perubahan kaum muslimin terus berjuang. Pergerakan pemikiran terjadi di tengah-tengah umat. Pergerakan antara ilmu dan Islam, pergerakan antara yang hak dan batil, antara iman dan nafsu. Pergerakan ini semakin benturan peradaban pun tak dapat dihindarkan. Satu demi satu pemikiran-pemikiran kufur ini dicampakkan dan dibuang ke tong sampah, karena kaum muslimin telah tersadarkan satu tidak tersisa sama sekali.
Ibaratkan ibadah royaknya, ibaratkan penyebar dakwah dan rahmat ini. Saat ini cahaya kehadirannya, wahai seluruh umat, sambutlah juga di seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah, setelah kita melihat hijrah dan seterusnya dan seterusnya. Saat ini kami ingin menyampaikan bagaimana jalan ceritanya hijrah itu terjadi sehingga negeri kita yang dibawa oleh para utusan yang diutus oleh para khalifah, yang disampaikan oleh para wali-wali, para kiai, para ustadz, para anak-anak yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kami mewakili dari Muslimah dalam hari ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan saya dan Rasul. Saya akan sini, ada Ayu tidak ada. Ayu mana Ayu? Fahmi ada? Belum ada Fahmi. Farah dulu, Amir Mas Banta. Ya, monggo untuk menyerahkan tali kasih ataupun informasi sodako kepada bukti yang ada di depan ini. Kami hadirkan kepada yang pertama Bapak Kiai Haji Abdul Wahab untuk menyerahkan. Monggo. Sari. Kepada seluruh donatur kami hanya bisa mengiringi dengan doa semoga apa yang telah menjadi ataupun yang telah diberikan tercapai oleh Allah sebagai amal soleh dan sekaligus jazakallahu khairan kepada saya Abdul Wahab yang telah menyerahkan dokumen tersebut. Untuk selanjutnya yaitu doa dari anak-anak kita. Dan Siti Aisyah, apa sih akhlak Kanjeng Nabi ini? Siti Aisyah, akhlak Kanjeng Nabi menikah adalah al-qur. telah menggariskan saudara-saudara Rasul menjadi gariskan dan syariah ini sebagaimana masukan karena karena jangan
berkata ketika Tuhan jadikan iman memuja dan berikan segala yang beriman kepada